janjikan sebelumnya, aku pengen ngelanjutin cara main future ala Cryptos. Sebelum kita mulai, aku mau ngingetin terkait masalah MA dulu, soalnya ini penting. Kita lihat, kalau untuk MA yang aku pakai kan MA 20, 50, 200, 600 sama 830. Mungkin ada yang lupa ya. Jadi MA 20 itu tren, MA 50 itu benteng, MA 200 itu tempat istirahat, MA 600 itu persimpangan, dan MA 830 adalah kepastian. Nah, penerapan di chat tuh kayak gimana? Jadi gini, sama ada satu lagi. Jadi penerapan di chat tuh kira-kira kayak gini ya. Ini bentuk chat, kebetulan contoh yang bagus banget sih untuk jadikan pembelajaran. Jadi gini, MA 20 ini, MA 20 kan itu tren ya. MA 50 tuh benteng. Makanya di sini kalau ketika kita lihat ada kenaikan kayak gini, tiba-tiba dia turun, kena bentengnya dulu baru dia bisa naik. Itu. Sampai akhirnya benteng nggak bisa nembus, lanjut turun. Nah, hubungan antara MA 20 dan 50 ini aku baru dapat ilmunya juga. Ternyata begini, ketika MA 20 cross 50, khusus ini ya 20 cross 50, itu adalah, kalau bahasa ininya, kalau bahasa saya itu adalah momen terbentuknya swing pertama. Kapan swing ini akan berakhir? Ketika 20 udah cross 50 lagi, berarti ini udah selesai di sini. Nah, jadi titik terendah sebelum cross ini dan titik tertinggi sebelum cross yang di sini, ini adalah satu swing. Nah, swing yang kuat tuh bagaimana? Ketika satu swing ini bisa nge-cross 3 MA besarku, MA 200, 600, dan 830. 3 MA besar langsung di-cross dalam satu swing ini. Dan momen swing yang kuat itu adalah ketika momen ini, swing naik ini kan swingnya swing arahnya naik ya. Swing ini terbentuk ketika momen bearish. Momen bearish itu gimana? Momen bearish adalah ketika MA 830 itu posisi paling atas, dilanjut MA 600, kemudian MA 200. Ini momennya momen bearish di sini. Nah, logikanya begini. Ini kan fasenya lagi fase bearish. Fasenya lagi fase bearish begitu. Terus tiba-tiba ada lonjakan harga di momen bearish. Berarti kan ada volume masuk itu. Nah, di situ kita bisa berasumsi bahwa ada bandar yang lagi main ini gitu. Nah, caranya gimana kalau kita ketemu hal kayak gini? Yang perlu kita lakukan adalah kita tarik retracement seperti biasa, nggak ada yang berubah sih. Caranya sama. Kita cek dulu retracementnya. Retracement itu untuk menentukan titik entry dari titik ya sampai sini. Nah, kalau kita lihat nanti titik rendahnya di sini, titik rendahnya di sini, soalnya titik tertingginya kan di sini. Nah, kita lihat setelah momen dia patah di sini, ini sempat turun sampai Fibo 0,3 dan 0,5, baru dia lanjut ke atas lagi. Nah, momen ini untuk kita ngecek kenaikan yang terjadi di sini ini, kita perlu narik Fibonacci extension. Nariknya dari mana? Dari titik terendahnya tadi di sini ke titik tertinggi di sini sampai ke titik retracementnya tadi. Kalau saya ketika ini barang ini sudah naik sampai 0,6, itu kita udah bisa set set SL di sini di titik entry kita. Tapi sebelum dia nyentuh 0,6, kita harus tetap SL di sini di momen ini tadi strong swingnya kan ini SL-nya awalnya di sini. Tapi ketika dia udah berhasil nyentuh 0,6, maka SL-nya udah bergeser ke sini. Itu. Dan kalau saranku 0,6 itu udah harus di TP 25% boleh, 50% boleh. Gitu. Ternyata kenaikannya sampai sini dan
berdrama dia, drama sampai akhirnya di sini patah. Nah, kalau saya begini, saya kan melihat kita momentumnya itu di sini ya. Momentum awalnya tuh di sini. Kemudian momen awalnya di sini, kemudian dia struggling di sini, kemudian dia ngepam. Kalau aku pribadi, karena MA 200 itu tempat istirahat. MA 200 itu nggak boleh dipatahin. Dia cuma boleh untuk beristirahat. Makanya kondisi di sini, kalau kita lihat ini kan secara swing, ini kan sempat patah di sini. Tapi di sininya belum dipatahin, belum disentuh lah. Aku sampai sini masih bisa nih naik. Tapi ketika momen ini, ketika candlenya udah cross ini, tempat istirahat udah nggak direspek lagi, udah. Maka kurang ini sih kalau aku pribadi. Di sini kita harus TP aja dulu, nunggu momen lagi. Nah, momennya kapan? Momennya tuh ini. Momennya pas di sini. Oh ya, sorry, belum selesai ya. Yang terkait soal ini, kita kan tadi entry di sini ya. Entry kita di sini. TP pertama di sini 0,6, TP kedua di mana di 1 atau 1,2 ini terserah. Pokoknya target TP-nya itu 1 atau 1,2. Kemudian TP 3-nya itu di ini di 1,6 dan TP terakhir itu di 2,6 kalau aku. Walaupun kadang kondisinya kita bisa sampai ke 3-nya ini. Coba kalau aku pribadi udahlah, kalau untuk satu swing yang terjadi di sini, kita mindset kita targetnya ke 2,6 aja, nggak usah lebih itu ya. Nah, kalau misalkan ternyata kita kan target ke sini, ini nggak nyampe, turun dia, tapi MA 200 belum dipatahin, masih nyoba naik lagi, nggak nyampe. Nah, pas di sini patah sudah. Kalau aku pribadi di sini udah harus TP semuanya, nunggu sampai momen selanjutnya terjadi, yaitu momen ini. Karena momen ini kebetulan terjadinya langsung ya. Cuma kadang yang terjadi ini nggak pernah terjadi lagi, langsung lanjut aja turun gitu. Nah, yang mau aku jelaskan selanjutnya tuh ini terkait momen yang terjadi di sini. Jadi gini mas bro, ketika dia dalam posisi uptrend, ini kan posisi uptrend nih. Kenapa posisi uptrend? Karena MA 830 nya di bawah, di atasnya ada MA 600, kemudian MA 200. Berarti kan posisinya posisi uptrend. Nah, kemudian ada ini nih, dia nge-cross, berarti kan uptrend, terus ada volume nge-cross, tapi dia cuma mampu MA 200, nggak sampai langsung nembus ke bawah. Berarti momen penurunan ini nggak kuat-kuat amat gitu, kecuali dia langsung nembus sampai ke sini ya, itu udah beda. Tapi ini nggak kuat-kuat amat. Kalau momennya kayak gitu, itu nggak aku terlalu perhatikan kalau nggak terlalu kuat kayak gini. Nah, malah sebaliknya, kondisi apa yang perlu kita ini, kesempatan kita untuk entry adalah ketika di momen ini, di momen uptrend ini, itu ada swing. Jadi MA 20 cross 50 di sini, swing yang bisa nembus MA 200 gitu. Jadi di momen uptrend dia bikin swing kayak gini. Nah, ini kesempatan nih. Jadi kalau misalkan swingnya itu nggak sampai nge-cross MA besar, aku anggap itu bukan momentum ya. Jadi aku abaikan. Yang aku pedulikan adalah ketika 20-50 ini nge-cross MA besar. Kalau itu nggak terjadi, kayak misalkan contoh nih, nah ini kan swing nih, ini swing, tapi dia nggak cross MA besarnya, nggak aku perhatikan ini, nggak aku hitung lah. Aku hitung malah di sini harganya sama-sama aja, tapi kondisinya beda gitu. Nah, kalau misalkan terjadi momen seperti ini sebenarnya kesempatan yang bisa kita lakukan tuh gini. Kita ngelihat swingnya tuh dimulai dari sini, berakhir di sini, titik terendahnya di sini, titik tertingginya ini agak ruwet ya. Tapi aku lihat titik tertingginya tuh di sini. Jadi kalau misalkan kita mau tes dulu extension ya, retracement sini saya ke sini.
Oke, dia penurunannya dari titik ini ya, dia turun sampai area sini 0, hampir 0,6. Nah, jadi dia kemungkinan valid. Setelah itu kita coba untuk narik extensionnya untuk nyari target. Kira-kira targetnya mau kemana dia? Aku tes sini, sini. Oke. Nah ini ya, kalau kita lihat gerakannya, titik nolnya kan di sini ya. Dia nyoba naik, pas nyentuh 0,6, langsung ada reaksi dia, langsung turun. Nah ini yang aku bilang ya, jadi 0,6 itu target, 0,7, 0,8 itu area weak. Pas sampai sini turun lagi ke 0,5, dimainin lagi sampai akhirnya dia nyentuh 1 itu juga target. Kalau 1 itu koreksinya sampai sini, sampai area weaknya, sampai akhirnya dia nyentuh sampai titik ini 2. Kalau aku pribadi target ya di sini 0,6, 1, 1,6, 2,6 sorry. Kalau di angka 2 atau 2,2 ini area weak juga ini. Gitu. Cuma kalau aku pribadi ini udah masuk TP3 ini. TP4-nya di sini. Kayak gitu sih kira-kira. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanyakan aja. Sebenarnya nggak ada yang terlalu baru sih. Aku cuma mau jelasin terkait masalah cara pandang swing dan yang namanya swing bagus itu yang kayak gimana. Dan kita kan udah ada alert nih. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah alert ini. Kita cari aja ya, misalkan muncul alert nih. Alert untuk sekarang karena aku cuma mau nyari strong swing, alert udah aku ganti ke MA50 cross 830, semuanya kayak gitu. Terus yang perlu kita perhatikan lagi, setelah bermain beberapa minggu ini, aku sadari gini, kalau kita main cepat, kalau aku pribadi ya, main cepat itu maksudnya untuk main kurun waktu 1 hari ya, itu time frame yang bisa dipakai itu time frame 2 menit atau 3 menit. Dan jangan pernah pakai TF 1 menit ya, karena aku udah coba manipulasinya terlalu kencang. Jadi untuk kita mandang swing di MA ini wajib untuk pakai time frame Fibonacci. Bilangan 2 itu juga time frame Fibonacci. Jadi kalau aku pribadi nyaranin untuk main harian kita pakai 2 atau 3. Sementara untuk main yang lebih santai itu, main santai itu berarti lebih dari ini ya, lebih dari 1 hari ya, itu bisa pakai 5, bisa pakai 8. Sementara kalau main lebih dari 1 minggu atau 2 minggu begitu, kita pakai time frame 21 menit gitu. Kayak gitu ya kira-kira ya. Terus mungkin juga ini, aku kemarin juga kelupaan. Ternyata setelah aku ini lagi, tempat untuk misalkan anggap aja kita main ini ya, contoh nih. Kita kasih contoh di strong swing yang di sini ya. Misalkan kita di sini main pakai time frame 3 menit, kemudian kita mau narik kayak gini. Nah, titik entry kita gimana? Titik entry kita itu seharusnya ya, itu ada di Fibon 0,3 sampai 0,6. Nah, biar lebih presisi, kita pakai bantuan ini, time frame yang kelipatan 7 untuk menentukan ininya, FVG sama FVG sama order blocknya. Coba kita cek di sini, tidak ada sini. Ini cuma FVG doang sih. Tapi kalau aku biasanya untuk kita memastikan ininya, titik entry-nya, maksudnya kenapa kok 0,3, kenapa 0,5, kenapa 0,6, biasanya di titik ini itu kalau nggak ada FVG biasanya ada order block di situ. Jadi kita bisa lebih yakin lah sama ini titik entryan kita. Kayak gitu ya kira-kira. Oke, mungkin udah terlalu panjang. Kalau misalnya ada yang bingung, monggo ditanyakan di grup. Matur suwun.